Selamat malam pemirsa channel YouTube Edi Selalu di Hati. Masih di seputaran olahraga. Malam ini saya akan bincang-bincang dengan Technical Dirigit Muay Jawa Tengah. Kita akan bincang-bincang berkaitan dengan program kerja Muay Jawa Tengah, dan tentunya yang kita tunggu-tunggu gelaran multi event Porprov. Dan Muay Thai ini salah satu cabur unggulan di KONI Jawa Tengah, sehingga tentunya nanti akan sangat menarik untuk disaksikan pada event Porprov di tahun 2023. Kita perkenalkan Mas Bayu. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Edi Selalu di Hati. Selamat malam pemirsa channel YouTube Edi Selalu di Hati. Oke Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, ini masyarakat perlu tahu juga ini, karena Muay Thai ini juga sekarang menjadi olahraga favorit. Program kerja dalam waktu dekat ini ya, gelaran event apa yang akan dilaksanakan oleh Muay Thai Jawa Tengah, Mas Bayu? Terima kasih Mas Edi. Jadi begini, rencana Pemprov Muay Thai Jawa Tengah dalam waktu dekat ini, kita yang pertama akan menyelenggarakan dalam rangka persiapan Prapon, kita akan menyelenggarakan selekda. Selekda ini hanya kita open, terbuka bagi siapa saja yang mau ikut. Kita persilakan. Tapi terutama atlet-atlet pada yang kita sudah bina dari tahun kemarin, Mas. Ya. Seperti itu. Berarti dalam rangka mempersiapkan tim Prapon ya? Betul sekali, tim Prapon Jawa Tengah, Mas. Apakah ini enggak? Dan juga iya. Ya. Apakah ini enggak cukup diambilkan dari hasil Prapon kemarin, Mas Bayu? Saya kira di sini jadi perlu kita ketahui, ya, di sini itu ada perbedaan kelas, Mas. Kalau di kelas Prapon dan PON itu kan maksimal berat badannya sampai 71 kg. Ya. Nah, sedang pada saat Porprov kemarin kita maksimalkan sampai 80 kg. Jadi ada perbedaan di kelas tersebut. Makanya kita perlu diadakan selekda untuk persiapan Prapon tersebut. Oh, berarti nanti istilahnya seleksi lagi ya, yang nanti yang masuk seleksi ini akan menjadi kontingen tim Prapon Jateng gitu ya? Jadi selain seleksi ini nanti ada pertimbangan lain, ya, dari pembinaan prestasi, terutama di bidang pembinaan prestasi. Jadi nantinya hasil selekda ini akan dipilih dan akan digodok lagi, Mas, seperti itu. Oh, berarti tetap mempertimbangkan track record atlet ya, mungkin dari Prapon itu, ya, bahkan juga atlet PON kemarin ya, atlet Pelada kan otomatis atlet PON kemarin ya. Iya betul. Jadi kita masih tetap mempertimbangkan track recordnya mereka, prestasinya mereka stabil atau tidak, dan juga fisik mereka, Mas. Oke, rencananya Praponnya kapan ini, Mas? Agenda Praponnya? Jadi terakhir kemarin saya waktu ikut Rakernas di Banten, rencana Prapon mengikuti dari KONI Pusat, yang rencananya itu akan dilaksanakan untuk cabur bela diri semua di Solo, Mas, bulan Juni. Cabur bela diri semua di Solo? Semua di Solo, tapi ini sampai saat ini kita belum mendapatkan SK terkait penyelenggaraan Prapon, jadi masih belum ada keputusan dari PBMI, Mas. Berarti nganu ya, apa? Untuk Praponnya pun bulannya belum ditentukan juga ya? Iya, kemarin pada saat Rakernas di Banten kita sudah diberitahu kalau pelaksanaannya akan di bulan Juni dan mengikuti KONI Pusat. Yang rencananya semua bela diri itu di Solo, tapi sampai saat ini kita belum mendapat pemberitahuan tersebut secara resmi. Oke, tadi selekda lah, selekdanya ini rencana kapan ini untuk selekdanya?
Untuk Sekda kita rencananya di bulan Februari, tepatnya di tanggal 23 sampai 26 Februari 2023, tempatnya di Gor Satria Semarang, Mas. Oke, berarti setelah Selekda nanti masih ada jeda Maret, April, Mei, Juni ya, sekitar 4 bulan ya, maksimal 4 bulan untuk Pelada ya istilahnya. Dan di tengah-tengah antara setelah Selekda sentralisasi itu kita masih ada program lagi, rencana kita tryout juga, Mas. Oh, tryoutnya ke luar Jawa atau ke luar negeri ini rencana? Ini yang sudah memberitahu terkait kejuaraan Open itu di Bali, Mas. Oh, di Bali. Oke. Iya, Piala Gubernur Bali kalau nggak salah di bulan April itu. Ya, kalau di ponnya, di praponnya ini berarti yang di prapon nanti kelas pertandingan di pon ini ada berapa kelas yang dipertandingkan untuk pon, Mas Bayu? Untuk prapon besok ada 18 kelas fight dan 2 kelas Mai Kurang dan 2 lagi kelas Mai Aerobik. Ya, berarti totalnya ada 22 kelas, Mas. 22 kelas ya. Nah, target kelolosan untuk Jawa Tengah sendiri bisa meloloskan berapa rencananya di targetnya? Jadi kita di bidang pembinaan prestasi kemarin sudah rapat dengan Ketua Umum dan Kabid Binpres. Kalau di target kita pasti lolos semua kelas, Mas ya. Iya, iya. Tapi berbicara peluang, ya kita fokus di kelas fight sih. Kelas fight ya, di 18 kelas fight itu ya. Kelas fight. Oke, Mas Bayu, semoga untuk prapon seleksinya ini berjalan lancar dan praponnya nanti juga sesuai dengan harapan. Nah, kemudian yang untuk gimana? Ya? Mas Edi nanti diundang pada saat Selekda. Oh ya, siap. Kemarin pas bener-bener gak ada waktu, kemarin pas berbarengan. Semoga nanti pas bisa, Mas Bayu. Mas Bayu, ini sekarang untuk ke Porprofnya, Mas Bayu. Kalau di ponnya itu ada 22 kelas atau kita bicara 22 medali yang dipertandingkan. Kalau di Porprofnya Jawa Tengah ini nanti ada berapa kelas, Mas Bayu? Di Jawa Tengah untuk Porprov besok kita ada 23 kelas, Mas. Oke, 23 kelas dan kelas itu terdiri dari kelas fight itu ada 21 ya, dan kelas Waikru ada 2 kelas putra dan putri. Oke, dan semuanya sudah seleksi ya kemarin ya, Mas Bayu ya? Ya, kemarin kita seleksi di bulan Oktober, tepatnya tanggal 19 sampai 22 Oktober 2022. Berarti jumlah atlet, Mas Bayu mungkin bisa sembangkan total jumlah kuota atlet yang bisa mengikuti Porprov setelah seleksi ini totalnya berapa? Plus tuan rumah. Oh ya, untuk setiap nomor kita dikasih kuota sebanyak 5 atlet yang lolos kemarin dan plus 1 tuan rumah, jadi 6 atlet. Jadi setiap kelasnya itu ada 6 atlet. Total keseluruhan 138 atlet, Mas. 183 atlet dan tuan rumahnya 138. Ya, tuan rumahnya Rembang ya, Mas Bayu ya? Ya betul, Rembang, Mas, kita tuan rumah Muatai. Oke, mungkin bisa disampaikan, Mas Bayu, berkaitan dengan sukses Porprov. Kebetulan channel ini kan pegiat olahraga, pelaku olahraga, masyarakat olahraga kan suka juga dengan channel ini. Mungkin bisa disampaikan dari Mas Bayu selaku TD, bisa juga harapan bagaimana Muatai ini terus berkembang di Jawa Tengah. Monggo silahkan. Terima kasih, Mas Edi. Saya berharap untuk pemirsa channel YouTube Edi Selalu di Hati selalu dukung Muatai Jawa Tengah untuk meningkatkan prestasi yang lebih dari PON kemarin di Papua. Ya. Perlu dijelaskan, di PON Papua kemarin kita mendapat 3 emas, 1 perak dan 3 perunggu, dan
saya mohon doa restu untuk pemirsa channel YouTube Edi Saudati agar besok pada saat prapon kita bisa lolos sebanyak-banyaknya dan lolosnya juga rankingnya memuaskan, Mas. Seperti itu. Ya. Untuk Porprov sendiri harapan? Untuk Porprov sendiri saya berharap kita bisa sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses dalam hal prestasi. Penontonnya juga, Mas. Oh, penonton ya. Ya. Iya. Oke, Mas. Mungkin yang terakhir, Mas, untuk penyebaran atlet di Jawa Tengah Muay Thai ini sudah terdistribusi dengan baik ataupun masih ngelompok di beberapa kabupaten kota, Mas? Iya, betul, Mas. Jadi Muay Thai itu sekarang sudah 28 pengcap kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan kelolosan kemarin rata-rata dari 28 itu 24 pengcap lolos, artinya berarti udah hampir merata, Mas Edi. Ya, penyebarannya sudah merata. Provinsi, ya, betul. Oke. Tapi di sini yang paling ya seperti Porprov tahun 2018 itu Gerobokan masih sebagai yang teratas untuk peringkat lolos. Masih mendominasi ya Gerobokan ya. Ya, dominasi Gerobokan belum terpatahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Semoga Muay Thai Jawa Tengah terus berjaya dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah Jawa Tengah di bidang olahraga. Itu Mas Bayu. Amin. Terima kasih, Mas Edi. Oke, selamat malam. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.